Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 483. Dan di pertandingan ke-9, Ryuzaki melirik penonton di antara penonton dan berkata, "Siapa lagi?" Seorang pria hendak berbicara, tetapi Dev menyela. "Biarkan aku mencoba." Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke panggung tinggi. Ryuzaki sedikit mengerutkan kening dan menatap Dev. Dan yang lainnya tercengang, melihat Dev di atas panggung dan berkata, "Siapa anak itu? Apakah dia tidak mengerti aturannya? Berani membuat masalah selama permainan Tuan Long, apakah dia bosan hidup? Orang ini, apakah kau ingin memanfaatkan celah dan melihat bahwa Tuan Long telah memainkan 8 pertandingan? Dengan tubuh kecil itu, diperkirakan Tuan Long akan menjatuhkannya dengan 2 pukulan." Semua orang membicarakan kemunculan Dev yang tiba-tiba. Dan pria parubaya itu memandang Rushkov dan berkata, "Apakah kalian berdua bersama?" "Ya." Rushkov mengangguk. "Kalau begitu sebaiknya kau cari pembantu. Anak itu tidak bisa hidup lagi. Jika dia menyinggung keluarga Long, dia hanya memiliki satu pilihan yaitu mati." Pria parubaya itu membujuk Rushkov. "Belum tentu juga. Mungkin identitas dan latar belakang rekan Taoist Chen lebih besar dari Tuan Long." Rushkov tersenyum tipis. Meskipun dia baru mengenal Dev, Rushkov tahu bahwa Dev pasti memiliki latar belakang di belakangnya, dan latar belakangnya sangat kuat. "Jika kau tidak mendengarkan kata-kata orang tua ini, maka kau akan menderita dan hanya bisa menunggu untuk mati." Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menjauh dari Rushkov, karena takut melibatkan dirinya. Dan Dev di panggung tinggi, melihat Ryuzaki dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan bertanding dengan Anda." Ryuzaki menatap Dev, matanya sedikit terkondensasi. "Apakah kau tahu siapa aku?" "Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu." Dev tersenyum acuh tak acuh. "Saya memberi Anda kesempatan sekarang, Anda mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dan kemudian turun. Jika tidak, hidup Anda dalam bahaya." Ryuzaki berkata dengan dingin. Meski melihat ukuran Dev, dia pasti tidak memiliki kekuatan, tapi Ryuzaki juga tidak mau bertaruh. Dia meminta Dev untuk berinisiatif mengakui kekalahan, sehingga dia hanya perlu mengalahkan satu orang untuk menjadi sukses. "Oke. Saya bisa mengakui kekalahan, tetapi Anda harus memberi saya uang." Dev berkata dengan santai. "Berapa banyak yang kau inginkan?" Pada saat ini, Ryuzaki mulai sedikit membenci Dev. Awalnya, Ryuzaki melihat Dev tidak pernah membungkuk untuk mengambil koin Gyoperi. Dia pikir orang ini punya tulang punggung dan memiliki latar belakang. Sekarang orang ini berada di atas panggung, bukanlah hal yang baik untuk memeras dirinya sendiri dengan koin Gyoperi. Dev mengulurkan jari dengan ringan. 100 koin Gyoperi, itu tidak banyak. Ryuzaki berkata. "Oh. No. Bukan 100. Dev menggelengkan kepalanya. 1000? Ryuzaki mengerutkan kening. "Kau memerasku, tapi aku tidak ingin berbicara denganmu hari ini. Aku bisa memberimu 1000 koin Gyoperi." "Oh. No. Itu bukan 1000, tapi 10.000 koin Gyoperi." Dev berkata. "What? Palalu. Sialan. Aku akan membunuhmu." Ryuzaki sangat marah, otot-ototnya kencang, dan urat biru terangkat di dahinya. Sepertinya Dev membuat Ryuzaki menjadi sangat marah. "Melihatmu sudah bertarung beberapa ronde, aku bisa membiarkanmu melancarkan 3 gerakan, dan aku tidak akan menghindar." Dev tersenyum tipis. "Brengsek, pergilah ke neraka." Ryuzaki meraung, lalu membanting pukulan ke Dev. Boom. 2 Dev tidak menghindar, jadi dia berdiri tegak seperti itu, membiarkan Ryuzaki meninju tubuhnya. Dev tidak bergerak, begitu pula Ryuzaki, tetapi saat ini Ryuzaki membelalakan matanya dan menatap Dev dengan tak percaya. Karena dia merasa ketika pukulan itu mengenai tubuh Dev, itu sepertinya mengenai pelat baja. Dia tidak hanya tidak menjatuhkan Dev, tetapi dia juga merasakan lengannya mati rasa, dan seluruh tinjunya tampak hancur.
Segera, rasa sakit yang parah melanda seluruh tubuh Ryuzaki. Melihatmu seperti ini, dua gerakan berikutnya diperkirakan hanya menggelitik. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Ryuzaki mengertakkan giginya dan tiba-tiba mundur 2 langkah, diikuti dengan tendangan terbang yang menghantam tubuh Dev. Boom! Blar! Dev masih tidak bergerak, tapi Ryuzaki itu hanya merasa seluruh kakinya patah. Kau! Siapa kau? Ryuzaki menatap Dev dengan kaget dan bertanya. Karena kekuatan fisik Dev sangat mesum, bagaimana tubuh fisiknya bisa sekeras pelat baja tanpa bergantung pada aura? Aku baru saja datang ke alam surgawi, jadi kau tidak tahu siapa aku meskipun aku memberitahumu siapa aku. Dev berkata. Ryuzaki menatap Dev dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, Hei bocah, kau telah benar-benar menyinggung perasaanku. Bahkan jika kamu memiliki kepala dari tembaga dan lengan dari besi, aku dapat membunuhmu kapan saja jika kamu meninggalkan panggung ini. Ada satu gerakan lagi, apakah kau masih bertarung? Keluarlah jika kau tidak melawan, aku paling benci diancam. Cahaya dingin mulai muncul di mata Dev. Wah! Wai bocah, kau tunggu saja. Ryuzaki mengertakkan giginya, lalu berkata dengan keras, aku kalah. Saat Ryuzaki mengatakan bahwa dia telah kalah, formasi di panggung tinggi dibuka, dan Ryuzaki langsung melompat dari platform tinggi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Ryuzaki hanya meninju dan menendang, tapi dia berinisiatif untuk mengaku kalah. Ini tidak seperti karakter Ryuzaki. Semua orang tidak tahu bahwa Ryuzaki telah mematahkan tangan dan kakinya sendiri sekarang dan tidak dapat menggunakan teknik aura. Dia sama sekali tidak bisa melawan Dev. Ketika Ryuzaki mengaku kalah, dia hanya melirik Dev dengan dingin, matanya penuh amarah dan kebencian. Bocah, kau tunggu saja. Ryuzaki pergi bersama bawahannya. Dev tidak takut dengan ancaman Ryuzaki, tetapi melihat kerumunan di bawah dan berkata, siapa yang mau mencoba? Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani naik ke panggung untuk sementara waktu. Pria besar itu saling melirik dengan pria bermata biru itu, lalu pria besar itu melompat ke peron yang tinggi. Biarkan aku mencoba. Pria besar itu menatap Dev dan berkata. Orang besar itu tahu bahwa ada tentara yang berpatroli di kota, dan tidak mudah untuk menyerang Dev dan yang lainnya. Tetapi jika Dev terbunuh di atas panggung, itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk Dev. Pada saat itu, dia bisa mengambil tas penyimpanan Dev untuk dirinya sendiri di atas ring. Dev melirik pria besar itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau bukan lawanku, jadi jangan coba-coba. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Setelah berbicara, pria besar itu hendak menghancurkan wajah Dev dengan pukulan. Ini adalah gerakan membunuh. Orang ini akan membunuh Dev dengan satu pukulan. Dev sedikit mengerutkan kening, kau ingin membunuhku? Dev bisa mengetahuinya bahwa pria besar itu mencoba membunuh dirinya. Ya, jika kau menyerahkan semua koin Gyokpri di tubuhmu, aku bisa mengampunimu. Pria besar itu berhenti berpura-pura dan berkata langsung. Pala Lu Peyang. Ternyata kau datang ke sini untuk mendapatkan koin Gyokpri di tubuhku. Tetapi jika kau menginginkan koin Gyokpri di tubuhku, kau harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Dev juga meninju. Boom. Blar. Tinjunya bertabrakan, dan pria besar itu mundur selangkah demi selangkah, dan seluruh lengannya langsung patah dalam sekejap. Kau? Pria besar itu terkejut. Kau sangat kecil, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar? Itu bukan urusanmu. Dev mengusirnya dengan menendangnya. Boom. Duar. Tendangan ini langsung mengenai tubuh pria besar itu, dan pria besar itu terbang dari panggung tinggi dalam sekejap seperti layang-layang dengan benang putus. Anda harus tahu bahwa formasi belum dibuka, dan orang besar itu tidak dapat menggunakan aura. Dengan cara ini, dia melihat dirinya jatuh dari panggung yang tinggi. Semua orang juga berseru, dan tidak ada yang menyangka bahwa pria besar ini akan kalah. Ditemani oleh tubuh pria besar yang menghantam tanah dengan keras, pria besar itu langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, dan seluruh tubuhnya menjadi lumpur daging,
dan dia mati. Dalam sekejap, lingkungan menjadi sunyi. Setiap orang terpana, seolah-olah dalam mimpi. Ukuran pria besar itu lebih dari 2 kali lipat ukuran Dev. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik murni dihitung sesuai dengan ukuran tubuhnya. Siapa sangka tubuh kurus Dev akan meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Pria bermata biru itu hanya melirik pria besar yang sudah mati itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan Dev juga melompat dari panggung tinggi. Sekarang setelah 10 pertandingan berakhir, tidak ada gunanya Dev tetap berada di panggung. Semua orang memandang Dev, melihat wilayah Dev yang hanya tingkat 1 transformasi alam abadi negeri peri, tidak ada yang bisa percaya bahwa tubuh fisik biksu kecil ini akan begitu kuat. Ayo pergi. Dev menerima uang dan berkata kepada Rushkov, yang terlihat konyol. Dev bersama Rushkov kembali ke penginapan. Saat ini, Matthew belum selesai, dan dia tidak tahu betapa lelahnya orang ini. Namun tidak lama setelah Dev kembali ke kamarnya, pintu kamar itu diketuk. Dev sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa yang akan mencarinya. Lagi pula, dia baru saja datang ke kota Badak dan tidak mengenal siapapun sama sekali. Ketika Dev membuka pintu kamar, dia menemukan bahwa ternyata itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini tidak tinggi, mengenakan jubah kain abu-abu, dan sosoknya sangat kurus, yang sangat kontras dengan orang-orang jangkung dan jangkung di kota Badak. Siapa yang kau cari? Dev bertanya. Aku mencarimu. Orang tua itu tersenyum tipis, dan langsung masuk ke kamar Dev tanpa menunggu undangan Dev. Dev melihat perilaku aneh lelaki tua itu dan sedikit tidak puas. Bagaimanapun, ini adalah kamarnya. Dia tidak mengundangnya, tapi lelaki tua itu masuk sendiri. Itu terlalu tidak sopan. Sepertinya kita tidak saling mengenal, kan? Dev bertanya pada orang tua itu. Aku tidak tahu, tapi bukankah kita sudah saling kenal barusan? Orang tua itu tersenyum. Dev tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak tahu nama orang tua itu, dan pihak lain tidak tahu namanya. Bagaimana dia bisa disebut kenalan? Maaf, saya akan berlatih, saya tidak ingin diganggu. Dev kesal dan ingin mengusirnya. Tetapi lelaki tua itu bahkan tidak pergi, dan duduk di tempat tidur Dev. Dev mengerutkan kening, dan pada saat yang sama dia waspada, bersiap mengeluarkan pedang pembunuh naga kapan saja. Santai. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, dan aku tahu bahwa kau dan teman-temanmu adalah biksu manusia. Orang tua itu tersenyum tipis. Ketika Dev mendengar ini, dia menatap lelaki tua itu, dan pada saat yang sama diam-diam membentuk formasi untuk menutup seluruh ruangan. Sekarang orang tua itu tahu identitas ras manusia mereka, dia tidak bisa melepaskannya. Orang tua itu juga memperhatikannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus tertawa. Saya mengatakan jangan gugup, karena saya tahu Anda ras manusia, tapi saya tidak melaporkannya, membuktikan bahwa saya tidak ingin menyakitimu. Dan saya juga tahu bahwa Anda dituntun ke alam surgawi melalui jalan surga. Kata-kata lelaki tua itu membuat Dev semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang tua itu mengetahuinya. Dia harus tahu bahwa Dev memiliki aura binatang di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk mendeteksinya. Dan dia berasal dari alam surgawi. Bagaimana dia tahu ini? Tepat ketika Dev curiga, senyum di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkram leher Dev. Orang tua itu bergerak begitu cepat sehingga Dev tidak punya waktu untuk menghindar. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Dev tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menyerangnya. Katakan, mengapa Anda memiliki darah keluarga saya pada diri Anda? Orang tua itu bertanya pada Dev. What? Darah keluargamu? Kau berasal dari keluarga apa? Dev bingung. Sejujurnya, saya juga seorang biksu yang datang dari dunia surga dan manusia, dan saya ke sini dengan jalan surga selama ratusan tahun. Saya melihat darah di tubuh Anda, dan saya tahu Anda berasal dari dunia surga dan manusia, tetapi saya tidak pernah ingat bahwa Anda adalah orang di keluarga kami. Orang tua itu berkata dengan dingin. Senior, apakah kau seorang ras binatang buas yang ditahan di alam surgawi oleh ras manusia? Dev dicengkeram oleh tangan orang lain dan mulai memanggilnya senior. Mbah Mi. Omong kosong,
Jika bukan karena ras binatang buas, bagaimana aku bisa tinggal di kota badak? Orang tua itu berkata, "Senior, bisakah aku bebas untuk bertanya, ras binatang buas mana kau?" Saya mungkin bisa mengingatnya. Dev tidak tahu mengapa dia memiliki garis keturunan keluarga yang dikatakan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa bertanya dengan jelas. Ketika lelaki tua ini berada di dunia surga dan manusia, saya adalah Kaisar Rubah. Orang tua itu berkata. Mendengar kata-kata Kaisar Rubah, Dev langsung memikirkan putri Kaisar Rubah, Scarlet Bai. Mereka berdua telah berkultivasi ganda berkali-kali, dan mereka juga telah mengalami percampuran darah. Di tubuh Scarlet memiliki darah Dev, begitu juga sebaliknya. Senior, saya ingin tahu, apakah Anda mengenal Scarlet Bai? Dev bertanya. Itu. Gadis kecil itu. Orang tua itu berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat bertemu dengan ayah mertuanya ketika dia dibawa ke alam surgawi. Dev belum pernah mendengar Scarlet membicarakan ayahnya, tetapi dia senang memiliki seorang kenalan di tempat yang asing ini. Senang juga memiliki lebih banyak wanita, ada pria mertua di mana-mana. Dev berlutut ke arah lelaki tua itu dengan embusan, yang mengejutkan lelaki tua itu. Apa yang kau lakukan? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Ayah mertua ada di sini, tolong terima sembah dari menantu. Dev bersujud pada orang tua itu. Orang tua itu memandang Dev dengan kaget. Apa maksudmu? Apakah kau sudah menikahi putriku? Dev mengangguk, saya sudah berkultivasi ganda dengan Scarlet, jadi kami berdua saling memiliki darah di tubuh kami. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Orang tua itu sedikit tidak percaya. Ayah mertua, saya tidak akan pernah berani berbohong. Setelah Dev selesai berbicara, dia memberitahu lelaki tua itu secara detail tentang Scarlet. Dia bahkan menceritakan semua tanda lahir di tempat pribadi Scarlet, yang membuat lelaki tua itu percaya bahwa bagaimanapun juga, jika dia bisa mengetahui hal ini, dia pasti sudah tidur dengan Scarlet. Jadi kau benar-benar menantuku, cepat bangun. Orang tua itu mengenali identitas Dev. Melihat Dev ke atas dan ke bawah, lelaki tua itu semakin menyukainya. Kemudian dia menepuk bahu Dev dan berkata, ya, meskipun levelmu tidak tinggi, tetapi kekuatanmu bagus dan penampilannya enak dipandang. Apakah kalian berdua sudah memiliki anak? Belum. Saya berencana untuk menunggu Scarlet datang ke alam surgawi. Ketika kami memiliki tulang abadi, lalu membuat anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak kami akan lahir dengan tulang abadi dan mereka sudah menang di garis start. Ketika saatnya tiba, Anda juga bisa berada di sini, membantu mengasuh cucumu, dan menikmati kebahagiaan keluarga. Dev membodohi orang tua itu. Hahaha, aku akan menyiapkan banyak hadiah untuk cucuku saat itu. Orang tua itu sangat bahagia, dan kemudian bertanya, Scarlet, kekuatan apa dia sekarang? Apakah dia akan segera datang ke alam surgawi? Orang tua itu sepertinya sedikit tidak sabar menunggu, dan ingin Dev mengikuti Scarlet untuk segera memiliki anak. Segera, diperkirakan dia akan bisa datang lain kali dengan jalan surga. Dev berkata, bagus. Orang tua itu sangat bersemangat. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, Dev tidak tahan untuk menipunya. Tapi ini adalah kebohongan putih, dan itu tidak dianggap bohong. Hubungan Dev dengan Scarlet ini benar. Ayah mertua, saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahui bahwa kami adalah ras manusia? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya menemukannya di atas panggung itu. Aura darahmu terlalu akrab bagiku. Meskipun orang di sebelahmu memakai jimat persembunyian, untuk klan iblis rubah kami sangat peka terhadap aura. Jadi aku mengetahuinya. Tapi karena kau memiliki darah keluarga saya tidak melaporkanmu. Orang tua itu mengikuti Dev untuk menjelaskan. Ayah mertua, kau telah berada di kota badai ini selama ratusan tahun. Apakah kau tahu cara mendapatkan sumber daya di kota badai ini? Sumber daya yang saya bawa dari dunia surga dan manusia hampir habis. Jika saya hanya mengandalkan batu roh peri dari dunia surga dan manusia untuk berlatih, kecepatannya akan sangat lambat.
Dev ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan sumber daya. Selama dia memiliki sumber daya dan konversi waktu yang menyimpang dari menara penindas iblis, Dev percaya bahwa dia akan segera dapat menerobos transformasi alam abadi negeri peri. Faktanya, kecuali keabadian langit dan bumi, hanya ada sedikit sumber daya di surgawi ini. Jadi pembagian 3 kelompok ras semacam ini terjadi, yang menjadi alasan seringnya perang. Mereka semua berjuang untuk sumber daya. Ini bukan hanya perang antara 3 kelompok ras. Bahkan di antara ras yang sama, kedua kota akan saling mencaplok sumber daya. Tetapi jika Anda ingin mencari sumber daya untuk berkultivasi, maka temukan cara untuk memasuki rumah penguasa kota sebagai tempat, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya. Di rumah penguasa kota, dia akan membawa orang keluar kota secara teratur, dan kemudian pergi ke hutan neraka untuk menjarah sumber daya. Anda juga bisa pergi ke pasar gelap untuk bertarung. Di kota binatang ini, semua orang berjuang untuk kekuatan dan sangat menyukai tinju. Kompetisi yang baru saja Anda ikuti di panggung tinggi itu adalah ring resmi. Ada juga ring pasar gelap di kota Badak, yang juga mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan untuk bersaing, dan tinju pasar gelap bisa dipertaruhkan. Setelah menang, Anda dapat memenangkan koin Geoperi dan kemudian membeli berbagai sumber daya. Orang tua itu menjelaskan kepada Dev secara rinci. Bagaimanapun, dia adalah menantunya. Tentu saja, dia harus memperkenalkan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Dev merasa bahwa dia harus memasuki rumah penguasa kota sebagai tempat pemujaan, tetapi dia belum cukup menunjukkannya. Lagi pula, kekuatannya tidak bagus, tetapi dia bisa mencoba tinju di pasar gelap. Ayah mertua, sekarang sudah larut, jadi kau bisa tinggal di sini dan menunggu membawaku ke pasar gelap besok. Dev berkata, ya, dengan keahlian dan kekuatan tubuhmu, seharusnya tidak ada masalah untuk memenangkan beberapa pertandingan. Orang tua itu mengangguk. Dev membawa lelaki tua itu ke menara penindas iblis. Waktu berlalu dengan cepat di sini. 1 malam kultivasi sama dengan 10 malam di luar. Melihat menara penindas iblis milik Dev, dan mendengarkan Dev menceritakan tentang kemampuan menara penindas iblis, lelaki tua itu juga terkejut. Menantu yang berbudi luhur, kau benar-benar mampu. Orang tua itu semakin menyukai Dev. Keesokan paginya, Dev keluar dari ruangan bersama ayah mertuanya dengan perasaan cerah. Pada saat ini, tidak ada suara mendesah di kamar Methu, dan Methu berjalan keluar dengan 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya. Dan Rushkov juga keluar dari ruangan. Ketika Rushkov dan Methu melihat seorang lelaki tua keluar dari kamar Dev, mereka semua tercengang. Brengsek. Sialan, Dev, kau bukan kaum tulang lunak, kan? Methu menatap orang tua itu dan berkata, Pala lu peyang. Master Hu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini adalah ayah mertuaku, dan dia juga dulunya seorang biksu di dunia surga dan manusia. Dev memperkenalkan lelaki tua itu kepada Rushkov dan Methu. Dev lalu memperkenalkan mereka kepada lelaki tua itu. Ayah mertua, mereka berdua adalah temanku, Rushkov Siu, Methu. Halo semuanya, aku Kaisar Rubah, Tobias Sonbai. Kata lelaki tua itu dengan ringan. Setelah saling memperkenalkan dan menyapa, Dev berkata kepada Tobiason, ayah mertua, bisakah kau membawa kami ke pasar gelap? Oh. Tentu saja bisa, Tobiason mengangguk. What? Pasar gelap? Pasar gelap seperti apa? Apakah itu juga menjual wanita? Ketika Methu mendengar ini, dia langsung tertarik. Tuan Hu, bukankah 2 wanita itu sudah cukup? Apakah kau tidak takut mati kelelahan jika ada lebih banyak lagi? Dev terdiam beberapa saat. 4 orang berjalan keluar dari penginapan dan, mereka dipimpin oleh Tobiason, menuju pasar gelap. Dev, kapan kau mulai memainkan mengacaukan ras manusia dan ras binatang di dunia surga dan manusia? Kau benar-benar mengacaukan ayah mertua ras binatang. Methu bertanya pada Dev dengan suara rendah. Jika kau ingin bicara, bicaralah dengan baik. Jika tidak bisa, jangan bicara. Apa perbedaan antara manusia dan binatang? Meskipun mereka semua adalah ras binatang, mereka sudah berubah wujud menjadi tubuh manusia dan sudah menjadi manusia.
Sekarang seluruh kota Badak dipenuhi manusia binatang. Jadi, tidakkah kau ingin bermain dengan wanita-wanita di sini? Kata Dev. Hehehe. Aku sudah memikirkannya, tentu saja aku mau. Bahkan jika wanita-wanita di sini belum berubah menjadi tubuh manusia, aku tetap ingin mencicipinya. Kata Matthew sambil tersenyum. Ketika Dev mendengar ini, dia memutar matanya dan berhenti mengobrol dengan Matthew. Orang ini terkadang bisa mengatakan apa saja. Tobiason membawa Dev dan yang lainnya berkeliling kota selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya berhenti di sebuah halaman yang terlihat sangat bobrok. Di luar halaman ini, tampak beberapa tentara berpatroli dari waktu ke waktu. Halaman itu dalam keadaan bobrok, seolah-olah sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Tobiason melihat sekelilingnya dan mendapati tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Jadi ia membawa Dev dan yang lainnya ke dalam halaman yang sudah bobrok itu. Setelah memasuki halaman, Tobiason mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekan kehampaan. Saat cahaya putih menyambar, semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, lalu mereka muncul di sebuah lorong besar. Untungnya, Tobiason memimpin di depan. Jika tidak, Dev dan yang lainnya pasti takut dengan perubahan mendadak ini. Setelah melewati lorong besar itu, pemandangan di depan semua orang segera menjadi jelas. Di area ini terlihat banyak orang berjalan-jalan, ada juga beberapa penjaga yang mengenakan pakaian kulit hitam dan memegang senjata. Sepertinya segalanya dijual di sini, dan tempat ini ramai dengan orang. Tak jauh dari sana, di sebuah panggung tinggi, 2 orang tengah bertarung mati-matian. Di sekitar ring, sekelompok orang yang matanya sudah merah berteriak keras. Mereka adalah para penjudi yang telah memasang taruhannya. Di area yang luas ini, ada beberapa rumah yang tergantung di udara, terus bergerak maju mundur, dan semua dapat melihat kepala bergerak-gerak di dalam ruangan. Dev dan yang lainnya sangat penasaran, lalu mengikuti Tobiason dan terus berjalan maju. Namun saat dia berjalan di depan para penjaga berpakaian kasar itu, mereka semua berdiri tegak dan berteriak kepada Tobiason dengan hormat, "Tuan." Tobiason mengangguk sedikit, yang membuat Dev dan yang lainnya tercengang. Dan setelah melihat Tobiason, orang-orang di pasar gelap semua berteriak, "Tuan Istana Bai." Dev berjalan ke arah Tobiason dengan sedikit penasaran, lalu berbisik, "Ayah mertua, apakah kau mengenal orang-orang ini?" Dan para penjaga itu, "Mengapa mereka memanggilmu Tuan?" Tobiason tersenyum tipis, "Karena pasar gelap ini bernama Pasar Gelap Istana Rubah, dan aku adalah pemilik pasar gelap ini, tentu saja mereka memanggilku Tuan Istana." "What?" Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah Scarlet, ayah mertuanya sendiri, memiliki pasar gelap yang begitu besar di kota Badak. Kalau begitu, bukankah dia bisa mengandalkan kekuatan ayah mertuanya dan melakukan apapun yang dia mau di pasar gelap ini? Matthew dan Rushkov juga bergegas maju dan bertanya kepada Dev yang terkejut. "Dev, ayah mertuamu memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa kau tidak memberitahuku?" Dev terdiam beberapa saat. Apa yang bisa dia katakan? Dia juga baru tahu kalau dia punya ayah mertua seperti itu. Dia juga baru tahu bahwa ayah mertuanya punya pasar gelap yang begitu besar. "Ayo ikuti aku." Tobiason mengatakan sesuatu, lalu melompat ringan dan langsung memasuki ruang melayang. Melihat ini, Dev dan yang lainnya juga mengikuti, masuk ke dalam ruangan itu. Setelah memasuki ruangan itu, mereka mendapati betapa megahnya, dan melalui jendela ruangan itu, dapat dilihat dengan jelas situasi seluruh pasar gelap. "Menantu laki-laki, apakah situasiku baik-baik saja?" Tobiason berkata sambil tersenyum tipis. "Hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka ayah mertuaku begitu hebat. Kau telah membangun kekuatan yang begitu dahsyat hanya dalam beberapa ratus tahun." Dev memuji Tobiason. Namun Tobiason tersenyum dan berkata, "Aku hanya menjalankan pasar gelap. Bagaimana bisa sekuat itu? Ada lebih dari 10 pasar gelap dengan skala seperti ini di seluruh kota Badak. Ngomong-ngomong, aku hanya bekerja untuk para bangsawan kaya itu. Mereka memiliki beberapa hal yang sulit ditangani di permukaan, jadi mereka menyerahkannya kepada kami untuk ditangani. Dalam hal kekuatan, siapa di seluruh kota Badak yang dapat dibandingkan dengan tuan kota?" Ketika Dev mendengar ini, dia sangat tersentuh. Ini terutama karena kota binatang terlalu besar. Ada lebih dari selusin pasar gelap sebesar ini. "Ayah mertua,
Bagaimana dengan keluarga Long di Kota Badak? Sepertinya aku telah menyinggung seseorang dari keluarga Long kemarin. Dev memikirkan Ryuzaki dan bertanya. Bersambung ke episode 484. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.